suatu konstruktor, ya, pemanggilan suatu konstruktor untuk membuat suatu objek itu ada berapa cara? Ini pertanyaan simpel. Ada berapa cara? Anda lihat tadi logika mahasiswa tadi. Itu ada berapa cara untuk membuat deklarasi suatu konstruktor, pemanggilannya. Kira-kira nangkep nggak sama pertanyaannya ini? Yang lainnya silakan. Saya punya sedikit cerita. Eh, Mungkin saya juga pernah menceritakan ke Anda, mungkin bisa diingat-ingat. Saya waktu itu pernah pas kuliah saya, kuliah di S2 saya itu, dosen saya itu pernah ceritanya gini. Dia itu kebetulan beliaunya ini lulusan dari kampus di Amerika. Nah, suatu ketika pas kuliah itu, ketika dosen selesai menerangkan, yang ada itu semua mahasiswa itu angkat tangan. Nah, terus jadi sampai bingung. Nah, gitu. Nah, akhirnya setelah itu dia tanya, kalau dia nggak angkat tangan. Kemudian dia tanya, oh ternyata memang budayanya di sana itu eh, mereka komunikatif. Kalau ada ini ya mereka akan tanya dan juga mempelajari eh, apa ya materi-materi sebelumnya. Sebelum disajikan mereka sebenarnya udah sempat baca-baca lah ibaratnya gitu. Nah, jadi yang saya harapkan sih anda aktif ya untuk apa, eh, memberikan inputan gitu ya, usulan atau pertanyaan atau bagaimana nggak apa-apa. Masalah kalau dosen bisa jawab atau enggak itu kan dia masih sulit ya. Akhirnya akan kita jadikan PR gitu ya, atau kita coba browsingkan. Nah, seperti pada pertanyaan yang pertama, secara logika itu kira-kira kalau Anda mau melakukan eh, tanpa perubahan, kira-kira kalau dari coding satu konstruktor ini, itu yang harus diedit itu yang mana? Sehingga nanti tampilnya 8, P88 Q77, P88 Q77. Kalau tampil semacam itu,
Ya kita testing ya, daripada Anda pendiam.
Oke, ada yang bisa jawab? Gimana? Kok pada diem ya? Kira-kira Anda masih di depan kamera apa enggak ya?
Jadi kalau misalkan kita ngetikkan coding di sini, kita akan memang mendapati nilai seperti yang tampil ya. Nah, sekarang pertanyaannya pada pertanyaan pertama, bagaimana jika kita tidak rencana mengubah nilai T? Ya. Nah, seperti di awal di materi yang tadi saya bahas tentang kelas mahasiswa, ya, ada dua hal. Ya, kita bisa testing nih. Nah, testing pertama untuk menjawab pertanyaan itu adalah, jadi kalau kita bicara, sebenarnya ada beberapa kriteria. Jadi konstruktor kalau bisa dalam bentuk publik misalkan. Ya. Terus yang kedua, dalam pembuatan kelas konstruktor itu ada yang menggunakan parameter dan tidak menggunakan parameter. Nah, salah satunya adalah kita mencoba untuk tidak menggunakan parameter itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Jadi parameternya kita buang. Nah, hasilnya apakah yang tercipta itu sesuai dengan bawaan apa tidak? Di sini posisi saya juga akan private, masih private ya. Nah, saya coba compile, kan memang kita tadi bahasnya kelas konstruktor itu ada yang secara default, ada yang menggunakan parameter. Nah, sorry, ini satu, ini dua. Kita compile lagi, nama objeknya salah. Kita testing lagi dulu. Nah, ini ada. Nah, kebetulan ini kalau posisinya di sini akan keluarkan error, ya. Nah, jadi kalau posisinya misal menjawab pertanyaan pertama, bagaimana kalau misalkan hasilnya itu tanpa misalkan tetap dengan nilai tersebut, ya, tetap dengan nilai tersebut. Nah, makanya itu kan akhirnya di kalau berubah menggunakan konstruktor lah. Kalau enggak, bagaimana? Nah, di sini kita bisa melakukan proses testing ya. Jadi di sini kita bisa gini. Ini kita testing dulu, melakukan proses ya. Ya, jadi kita coba testing menggunakan teknik apa konstruktor secara default. Tapi kita posisinya di private. Nah, kira-kira apakah bisa kebaca untuk file yang ada di tes ini? Ya, apakah bisa kebaca untuk file yang ada di tes ini? Kita testing. Karena bawaannya harusnya posisinya kan ini ya, public ya. Jadi kita testing dulu. Ketika kita deklarasikan dalam bentuk private. Jadi kita testing dulu. Apakah bisa kebaca? Oke, kita coba run. Nah, ternyata hasilnya kebaca ya. 88 sama 77. Oke,
Jadi meskipun ini posisinya eh, diposisikan dalam bentuk private, ya dalam bentuk private. Karena sebenarnya kalau private itu hanya yang di kelas pemanggilnya ya. Nah, kita membaca untuk tes Java di sini, bagaimana ya? Akhirnya kita menggunakan konstruktor tanpa parameter, ya. Jadi kita menggunakan konstruktor tanpa atau kita juga bisa menggunakan teknik ini ya. Hmm, yang tadi untuk yang di kelas mahasiswa kita melakukan proses semacam ini ya. Dis titik Q sama dengan Q. Kita testing menggunakan perintah dis, ya, di mana eh, parameternya itu enggak kita gunakan, tapi kita gunakan perintah dis ini. Oke, kita coba compile yang pertama. Oke, kemudian kita coba baca ya. Jadi kita tidak rubah, kita coba baca ini. Lalu kita compile dulu. Jadi kita menggunakan teknik yang slide mahasiswa itu tapi yang pertama, ya, pakai this. Nah, kita coba tampilkan. Nah, hasilnya tampil ya. Oke. Untuk penjelasan ini bisa diterima untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Bisa ya? Berarti ya. Jadi tadi saya coba untuk demokan bahwa konstruktor itu ada dua cara. Ya. Tapi yang di sini yang saya demokan tadi tanpa ini, ya tanpa ini ya. Ini itu posisi sebenarnya masuk dalam slide yang ini. Yang tanpa konstruktor yang ini. Teknik yang, nah ini ya. Oke, ya ini. Nah ini teknik tanpa konstruktor. Ya. Jadi teknik tanpa konstruktor itu nggak pakai this atau tidak menggunakan bentuk passing parameter. Ya, biasa aja sih gitu ya, tampil. Ya. Jadi saya ulangi, kalau teknik tanpa konstruktor, bawaannya itu semacam ini. Ya, langsung di kelas data kita private private atau public nggak apa-apa. Ini karena itu kebutuhan hanya untuk dalam kelasnya itu aja kan dibaca ini ya. Sistem out println-nya ini. Kemudian, nah tapi di sini kan sifatnya jadinya kaku, statis gitu maksudnya, statis, nggak bisa dimainkan. Ya. Jadi kalau misalkan dikasih variabel-variabel penggantinya, dia statis gitu sifatnya, lebih statis.
Nah, permainan variabelnya itu, variabel atau data-datanya itu nanti di program utamanya, ya. Yang program yang untuk kelasnya ini macam rumusan bakunya itu gimana? Tapi untuk datanya bisa ganti-ganti, deklarasinya di program utamanya itu. Program utamanya itu yang selalu ada yang namanya static void main, itu program utama, nggak boleh gitu ya. Program utamanya. Main itu utama kan ya, panggilan utamanya. Nah, macam yang semacam ini, kalau kita menggunakan teknik semacam ini, ya tampil, tapi sifatnya statis gitu. Ini di running. Ya mungkin teman-teman sedikit saya ulangi lagi tadi. Nah, kalau macam teknik semacam ini teknik biasa, teknik tanpa menggunakan konstruktor. Nah, tadi kan konstruktor ada dua cara. Satu menggunakan tanpa passing parameter, tapi menggunakan perintah this. Ya, satu menggunakan ini perintah pertama yaitu ditambahkan this. Ya. Sehingga nanti kalau Anda mau melakukan proses variasi entry data, ya, bisa. Nah, di sini pun pakai model P. Kebetulan kalau misalkan mau buat misalkan nih ya, ini ekstrim nih saya ya. Saya coba untuk ekstrim. Misalkan saya buatkan lagi nih di sini dalam suatu apa namanya eh, dalam suatu variabel dalam suatu aplikasi program ini kita menggunakan perubahan data. Saya testingnya di sini. Kita coba untuk testing kan misal nih ya, misal kita bawaan kan P sama Q ya. Nah, kemudian kita testing ini kita coba misalkan angka 1. Hasil ini misalkan 2000. Terus kita angka 2. Misalkan 1300. Nah, kemudian kita testing, kita masukkan angka 1, terus ini angka 2. Ini. Nah, kemudian akan kita panggil ini. Ini yang testing di kelas ini ya, kelas datanya ya. Kita coba testing dulu. Nah, ini ada illegal expression. Ya, jadi akan kita testing nih, apakah dalam kelas konstruktor ini bisa dimasuki suatu data baru. Salah satunya itu yang mau kita lakukan proses testing. Ya, sehingga kalau misalkan Anda mendeklarasikan hal ini, oh nggak apa bisa. Sehingga nanti pilihannya apakah ini dideklarasikan di program utamanya atau di program kelas yang dipanggil itu, kelas konstruktornya itu. Nah, ya jadi tanpa ada yang namanya akses public, private, sama protected. Kita testing yang ada di sini, nanti hasilnya berapa? Karena kita kan udah melakukan proses perubahan ya, pas di sininya ya, di dalam uh, kelas konstruktornya ini. Oke, kita coba testing.
Oke, kita run. Nah, hasilnya 2000, 1300 keluar ya. Ini keluar. Ya, sesuai dengan yang di kelas konstruktornya. Nah, pertanyaan kemudian, ini ada lagi. Ya, misal kalau yang ininya saya bawa, misalkan di sini, bahkan misalkan dari sini pun ya, kita coba lakukan proses eh, pendeklarasian lagi. Saya nggak gunakan disk, ya karena posisinya posisinya ini apa namanya? Saya nggak sedang konstruktornya. Saya disknya itu saya mengacu ya agar kalau di dalam public konstruksi nanti disknya dipikir tes ya. Tapi di sini saya memposisikan bukan uh, disknya ya karena disk nanti kalau yang ada di kelas utama kan manggilnya ke tes. Karena di atas ini sudah ada yang namanya objek data satu. Nah, ini saya pakai data satunya. Kenapa? Karena data satu ini kan hasil instannya dari data. Artinya, variabel P sama sudah bisa digunakan juga di objek data. Nah, ini misalkan angkanya dalam ini misalkan kita ganti 4.500. Ini 7.900 misalkan. Nah, kita masukkan dengan cara semacam ini ya. Jadi data satu inilah, tapi pas cetaknya ini akan larinya ke sini, ya, lari ke cetak ini dan menampung data yang dientrikan di ini apa program utama. Nah, masalahnya gini, kalau semacam ini, nah pertanyaan semacam ini nanti yang keluar, yang akan tercetak, sebentar, ini yang akan tercetak, ini apakah nilai 2000 dan 1300 ya ataukah 4.500 dan 7.900. Pertanyaan apakah yang tercetak nilai pada file data.java ataukah test.java? Menurut Anda gimana kira-kira? Ini sebelum saya lakukan proses running. Kira-kira kalau kondisi semacam ini Anda bakal tampil run-nya berapa hasilnya? 2000, 1300 ataukah yang di tes Java, nilainya ada di tes Java? Atau bahkan Pak salah Pak, codingnya salah itu, malah ada yang bisa memberikan koreksi ke saya gitu. Gimana? Berapa? Yang mana yang nilai tampil? 2000, 1300. Itu ya. Tampil yang di 2000. Nah, ini ada ini catatan nih saya nih kena nih. P has private access in data. Nah, ini ya nggak mau nih gitu loh. Aku kan private. Oke, berarti ini kalau Anda ingin akses semacam gini ya, ini perbaikannya di mana nih? Kalau macam gini, ada yang tahu nggak? Ini saya dapat error nih. Error P has private access in data sama error key has private access in data. Kira-kira perbaikannya di mana? Menurut Anda kira-kira di mana? Kita coba yang di sini ya. Karena posisinya ini kan di private ya. Nah, kita coba kita publikkan. Kita buka.
pabrikan, kita testing. Jadi dari kalau yang kelas datanya nggak ada masalah, tapi kelas tesnya program utama kan mengakses data. Nah ini kalau dikunci dia nggak bisa baca nih. Jadi nanti kita akan bahas tentang enkapsulasi. Ada yang namanya salah satu sifat dari Java enkapsulasi di mana kalau private itu masih pokoknya dalam satu file aja mau gitu. Tapi kalau beda file nggak mau. Tapi kalau protected hanya dalam satu kelas. Oke, kita testing. Oke, ini aman ya, sudah terkompil ya. Jadi penyelesaiannya adalah Anda merubah status ini yang ada di kelas datanya dari private menjadi public supaya Anda yang ada tes.java program kita bisa mengakses. Oke, ini kan udah terkompil, kita coba run. Tadi siapa Irsat ya bilang tampilnya 2000 1300 ya? Ya. Bener ya? Irsat bakal tampil 2000 1300. Yang di data.java ya. Ada yang berpendapat bakal yang tampilnya tes.java? Siapa yang kira-kira? Ini pilihannya dua ini. Angka di data.java sama tes.java. Kira-kira yang tampil yang mana? Menurut Anda? Sebelum kita running. Ini siapa yang udah jawab tadi ya? Tapi jangan, wah untung aku nggak jawab. Ya. Oh, tambah nggak maju Anda mikir kayak gitu ya. Jangan merasa untung Anda nggak jawab. Justru yang nggak jawab, Anda bisa resiko nggak maju nanti. Ada di sini Adinda, Winda, apa mana ini? Sejiwo ini siapa ya? Saya nggak hafal. Intan. Menurut Anda yang sudah upload, itu kalau dapat kasus semacam ini, saya gunakan semacam ini, ya. Ada integer angka 1 ini, lalu P ini, lalu saya void cetak, terus yang saya panggil di sini ini, saya buatkan ini, terus cetak, nah ini data 1, data 2. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira yang tercetak apa sih? Ayo, tolong, ada yang beropini? Mewakili logika kita ini? Atau mewakili Anda sendiri? Jangan nanti berposisi, wow bener aku toh, tapi gak ngomong gitu ya. Oh bener tebakanku toh, aduh. Ini susah nih orang kayak gini nih. Merasa bener tapi nggak berani jawab gitu ya. Tapi mendingan jawab gitu ya. Jadi biar kita semua bisa terbuka. Gimana? Sebentar. Gimana? Ayo. Kira-kira jawabannya salah gak popo loh. Jadi mau karek jawab tok loh sebenarnya. Sulitnya di mana gitu beratnya jawab. Anda jawab salah gak popo. Gimana? Yang keluar nilainya apa bakalan ini? Atau Pak gak keluar Pak, codingnya salah, gak keluar itu. Ada yang malah bilang itu. Jangan ini loh ya, posisi aman loh ya. Gimana? Irsat masih tetap jawabannya di data.java ya? Angka di deklarasi data di Java ya? Hah? Iya. Yang dites. Oh di tes. Oke. Apa yang tes, apa yang di data? Jadi agak loh ini. Intinya Anda kalau di coding itu jangan main aman. Anda aman nggak jadi nanti. Logikanya tambah nggak terasa.
jangan takut berbuat salah. Apalagi ini mungkin Anda dengar kata-kata si Mark Zuckerberg yang bikin Facebook itu. Justru ngalahkan banyak-banyak berbuat salah gitu. Ya, tapi maksudnya dalam coding gitu ya. Anda jangan telan mentah-mentah kata-kata itu akhirnya dalam kehidupan Anda terapno salah disik gitu. Udah gitu benar-benar. Enggak, kalau dalam coding saya sih setuju, tapi kalau dalam kehidupan ya janganlah gitu ya. Mark itu pernah nyampaikan gitu ya. Dan Anda bisa cek di Google gitu. Tinggal kita di sini itu dibuatkan objeknya. Nah, pertanyaannya jawabannya ini itu jawabannya hasil objeknya ya atau nanti deklarasi dari kelasnya, hasil nilai dari kelasnya. Kita coba ya. Tentunya Anda perhatikan ya, data satu ini saya kan deklarasikan ini di data satu kan ya. Data dua kan nggak ada ya. Nah, nanti data duanya jawabannya apa? Oke, kita run. Nah, didapat hasilnya ya, bahwa P itu 4.500 dan 7.900. Jadi P adalah jawaban dari tes Java. Jadi ini. Tetapi yang di data 2 ya, itu 2000 sama 1300. Jawab yang data.java. Kenapa? Kira-kira? Karena yang data dia belum diisi. Ya, belum dideklarasikan. Artinya ketika belum dideklarasikan, dia panggil defaultnya. Ya. Tapi ketika udah dideklarasikan di program utama, defaultnya ngalah. Dipanggil yang di program utamanya. Sampai di sini logikanya bisa dipahami ya. Ini saya copy di apa namanya Meet ya. Silakan Anda testing biar ngerti rasanya. Jadi nggak mek delok tok. Biar punya feelingnya. Nah, feelingnya biar dapat tuh. Ini saya kasih kodenya. Ya, oke. Tuh sudah saya kirimi ya. Silakan di copy paste nggak apa-apa, mau diketik juga nggak apa-apa. Jadi biar ikut nguji juga di komputernya masing-masing. Ya pada dasarnya sebenarnya kalau saya pribadi, kalau saya sendiri ini nggak selalu ini ya ingat juga ya dengan sintak-sintak yang terlalu detail-detail ya kadang-kadang. Tapi saya coba untuk berlogika aja sih. Makanya saya ajak Anda berlogika gitu ya. Nah, ini harapannya dengan kelasnya Anda S1 itu logikanya main, analisanya main ya. Karena bisa jadi nanti ketika Anda menjadi seorang pimpinan, ya anak buah Anda, staf Anda itu bisa jadi cara codingnya lebih canggih dari Anda. Nah, tapi Anda punya kekuatan logika sama analisa. Ya. Sekarang anak-anak RPL di SMK udah pinter-pinter. Anak-anak diploma juga pinter-pinter. Dan lalu kalau anak S1 bagaimana? Selain Anda pinter codingnya juga, analisanya mesti kuat. Tapi dalam perkembangan ketika Anda menjadi seorang pimpinan biasanya udah jarang coding, gitu ya, banyak analisa, ketemu dengan manajemen dan segala macam. Nah, biasanya itu apa namanya agak berkurang untuk kemampuan untuk ngoding-ngodingnya. Tapi jangan sampai lemah di logika dan analisanya. Oke ya,
Saya ke slide berikutnya. Ya, saya paling maksimal jam 11 kurang ya. Nanti materinya kita perkuliahannya kita akhiri. Jam 11 lah. Bagaimana pula jika kita ubah nilai P atau Q saja? Nah, ini pertanyaannya, apakah mungkin? Nah, misalkan kalau semacam ini, kita matikan nih. Ini testing yang pertama ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau semacam ini bagaimana? Nah, kalau semacam ini kan kita nggak tergantung di parameter ya, di passingnya ya. Nah, kalau kita matikan semacam ini kira-kira nih ya, kira-kira nih menurut Anda, jawabannya gimana ini? Kalau saya matikan yang key-nya, saya nonaktifkan. Data 2-nya keluar angka berapa? 8877 atau 21.300? 8877. 8877 ya? 2000, Atau mungkin ada jawaban lain? Hah? 1300. Tetap ya berarti. Ada yang jawab 8877, ada yang tetap. Yang tadi. Ya, yang tadi ya. Oke, kita uji ya. Kita uji di mana key-nya tak buang, hasilnya masalah apa enggak. Pertanyaannya di compile ini jalan apa enggak gitu dulu ya. Oke, kita testing ya. Jadi apakah yang namanya proses instan pendeklarasian untuk variabelnya itu bisa bebas? Nah, ternyata dari sini oke, nggak ada masalah nih gitu ya. Gunakan cuma P saja, Q saja, nggak ada masalah. Compile-nya oke. Sekarang kita tinggal lihat hasilnya. Nah, ini ya kita lihat hasilnya. Saya nggak otak-otak yang di data ya. Nah, ini aja. Kita run apakah hasilnya 4.500 lawan 77 ataukah 4.500 saja ya. Atau lawan yang data key-nya ya. Kita testing. Nah, didapatkan untuk data 1, P-nya 4.500, Q-nya 1.300. Untuk data 2, P-nya 2.000, Q-nya 1.300. Ini ya. Jadi artinya seperti tadi yang saya terangkan, bahwa ketika tidak dideklarasikan, logikanya tidak dideklarasikan di kelas
di program utama, di kelas program utama, maka dia ambil secara default. Nah, defaultnya apa? Ini, ya. Defaultnya ini. Kenapa? Karena kalau Ki saja bagaimana? Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya gini, saya kasih, kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nih. Gak apa-apa ya, saya yang tanya ya. Karena emang Anda nggak mau nanya sih. Ini, kalau nggak nanya nih, jadinya saya pingin nanya. Nah, pertanyaan saya, ini tadi kan modelnya yang pakai this. Kan parameter. Menjawab nomor 2 tapi dengan parameter. Itu gimana caranya? Hmm, testing di sini ya. Nah, ini satu aja nih. Nah, yang perlu diperhatikan ini biar nggak membingungkan ya. Ini tak istilahkan angka 1. Kalau P kecil jadinya membingungkan kalau dari angka 2. Nah, artinya nanti di sini kita menggunakan perintahnya ini ya. P besar sama dengan angka 1 ya. Angka 1. Ini P besar, ini besar. Sama dengan angka 2. Nah, ini udah gitu kalau kita punya deklarasi semacam ini ya. Kita coba compile dulu ya. Nah, di sini kita coba hidupkan kembali yang teknik parameter ya untuk menjawab nomor 2. Nah, kalau nomor 2 jadi gini. Dalam parameter itu aslinya ya, itu kalau Anda mau parameternya berapapun, itu kuncinya di sini, apa prinsipnya. Parameternya mau dikasih berapapun, nanti kalau untuk dipasingkan ke suatu, dipasingkan itu dikirimkan ya, ke suatu file atau suatu prosedur,
ya, itu jumlah parameternya harus sama. Maksudnya gimana? Jadi kalau di sini Anda buat angka 1, angka 2, itu kan dua variabel angka. Dua variabel angka. Nah, di sini juga harus dua. Jangan satu atau tiga, nggak boleh. Ya. Sebagai bukti, misal nih ya, passing parameter angka 1, angka 2, terus ini saya matiin di sini 1. Saya kasih angkanya cuma 10 gitu. Di data 1 ya. Di mana dia kelas konstruktornya dari data. Kita compile. Ya, jadi akhirnya dia, wah ini nggak bisa nih gitu ya. Nggak bisa di, apa, nggak bisa diaplikasikan. Kenapa? Karena posisinya di sini tuh dua variabel, sedangkan Anda membuat program utamanya cuma satu angka. Jadi harus membuatnya menjadi dua angka. Kita testing. Kita testing nih. Karena soalnya kelas konstruktornya itu dua variabel. Jadi memang maunya ya sesuai dengan banyaknya variabel pada kelas konstruktornya. Oke, berikutnya ini apa ini? Error 9. Oh, ini. Nah, ini saya disalahkan juga nih, ya. Karena new datanya ini salah. Ini ya dimatikan nih. Karena tadi ini masih belum saya matikan bawaannya dari yang non parameter lagi. Ya. Oke, kita compare lagi. Nah, ini variabelnya udah tercompile. Udah programnya udah tercompile. Nah, artinya untuk menjawab tadi P atau Q saja. Kalau ini di running, keluarnya seperti tadi, ya 10.200 sama 111.555. Hasilnya itu, ya. Nah, tampilnya macam ini, 10.200 dan 11.5555. Nah, untuk menjawab yang pertanyaan kedua dengan cara variabel itu, ya Anda mainnya gini nantinya. Nah, ini dibuang gini. Nah, terus dalamnya gimana gitu ya. Nah, bisa jadi untuk ngakalinya, ya. Nah, kalau cuma hanya kayak gini ya, P integer angka 1, artinya yang ini nggak kepake nih. Gitu ya. Atau ya buatnya angka 1, ini juga angka 1, ibaratnya gini. Ya. Kalau di angka 2, ya ini nggak kepake. Gitu. Nah, karena data merupakan hanya mendeklarasikan satu variabel, maka angkanya di sini tidak satu aja, bahkan gitu. Oke, kita compile lagi yang di sini. Jadi ibaratnya ini hanya menjawab P saja. Nah, lalu Q-nya angkanya berapa kira-kira nanti nilainya? Nilainya ya ini ya. Ya, karena dia kembali ke defaultnya. Seperti tadi kalau jadi deklarasi yang di atas itu kalah sama deklarasi yang di dalam, ya di dalam publik gitu ya, di dalam prosedurnya itu. Nah, yang di dalam prosedur itu kalah dengan yang di program utama. Jadi itu yang didulukan program utama, baru yang di dalam
prosedur kelas konstruktornya, baru udah gitu yang dideklarasikan di kelas datanya itu. Ini kalau di run, nggak punya main method dia. Nah, sorry, saya ngeran data.java, yang di run itu sebenarnya test.java. Program utamanya, karena dia selalu nyari void main-nya. Jadi yang bisa di run itu yang ada void main-nya, kalau nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Jadi jawabannya P-nya 10, I-nya 77, jadi kembali ke default-nya. Nah, terus gimana variasi lain? Misalnya kita ngakali ini. Nah, misalkan kalau gini. This angka sama dengan 2. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan this.q sama dengan angka 2, nah angka 2-nya ini kan harus dideklarasikan. Nah, cara deklarasikannya di mana? Bisa dalam pemanggilan di prosedurnya, ya public ininya, atau Anda deklarasikan di sini. Ya, Anda deklarasikan di sini. Sehingga nanti bisa masuk, tampung. Nah, masalahnya kalau misalkan Anda ingin merubah, ya, ini kan posisi data 0111 laginya. Nah, kini Anda bisa misalkan kalau seperti ini, artinya nanti kalau dikompil, key-nya pasti. Kalau misalkan Anda lakukan deklarasinya di sini, data 1.q 7900, harusnya jawabannya nanti Q-nya itu jadi 10 7900 khusus yang data 1. Tapi kalau misalkan data 2 juga Anda lakukan, Anda kasih nama di sini jadi data 2, artinya misalkan 8000. Artinya nanti data 2-nya Q-nya akan mengikuti yang di program utama. Ya. Ini saya compile dulu untuk data.java sama test.java-nya. Oke, udah tercompile. Sekarang test.java kita compile. Ya, jadi di sini tuh permainan logika. Permainan logika untuk mengasah logika dan analisis kita. Oke, kita run. Oke ya, akhirnya didapatkan bahwa P-nya itu ngambil dari sini, ya, instannya, ini ambil yang objeknya itu. Ya. Jadi variasinya banyak, ya, sama seperti ini. P-nya yang 111, Q-nya 8000. Saya kirim lagi ya. Google Meet. Supaya Anda bisa trial-trial yang menggunakan teknik parameter. Ya, silakan di trial ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa, ini kurang 12 menit lagi. Silakan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang permainan konstruktor. Karena konstruktor ini akan kepake terus. Kepake terus ya. Ya, apa ya? Kurang lebihnya nanti pas ada pemrograman di Java, konstruktor ini dan di object oriented ya. Konstruktor ini akan kepake terus. Jadi mesti
pahamkan sekali agar nanti pas sudah jalan di pemrograman Java-nya nggak makin bingung. Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Bisa nangkep ya penjelasan dari saya tadi? Terakhir, ini sebenarnya masih banyak slide-nya, tapi saya memastikan bahwa Anda paham tentang logika konstruktor ini. Ya, nanti misal ini masih belum terbahas semuanya, silakan nanti dicoba-coba ya. Pahami, coba-coba dipelajari, di testing-testing ya. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hal-hal semacam ini, itu kita lebih cepat nangkepnya. Ya. Ini yang mana ya? Membuat objek tanpa parameter dengan konstruktor berparameter. Nah, ini. Sepertinya tadi udah sempat kita uji-uji ya. Teknik-teknik semacam ini ya. Nanti ada istilahnya mengoverloading. Jadi mengoverloading nanti akan kita bahas apa sih itu overloading ya. Nah, overloading adalah mendefinisikan metode yang memiliki nama yang sama tetapi dengan signature penandaan ya yang berbeda dalam definisi kelas yang sama. Jadi tipe sama parameternya beda. Overloading itu jadi definisikan namanya sama tapi tipe sama variabelnya beda. Nah, overloading itu macam itu. Jadi konstruktor sama dengan metode ya bisa di overload. Nah, ini maksud saya lihat contoh sebelumnya itu yang kelas mahasiswa itu. Atau bisa didefinisikan overloading adalah mendefinisikan lebih dari satu konstruktor dengan parameter. Jadi konstruktor dengan parameter yang berbeda-beda sehingga pada saat membuat objek maka akan dapat dipilih konstruktor mana yang akan digunakan. Ya. Salah satu konstruktor itu biasanya disebut konstruktor default. Didefinisikan tanpa parameter ya, defaultnya. Contoh untuk kelas data dalam program sebelumnya jika didefinisikan konstruktor default ya jadi public data macam ini ya. Public data kurung buka kurung tutup, kurawal buka kurawal tutup. Ya. Maka ketika membuat objek dengan data new data tidak akan ada masalah. Karena bawaan dari konstruktornya ini tidak ada parameternya. Nah, ini contoh dari overloading-nya ya, kelas pertambahan. Jadi di sini tambah 1, ini di inisialisasi A5B10. Jadi cetak, ini juga cetak, void tambah 1. Jadi yang pertama di sini posisinya tanpa parameter ya di publiknya. Kalau ini menggunakan parameter. Nah, kemudian dicetak public static void main string RGS ya. Pertambahan PP ya. PP sama new pertambahan. Nah, untuk diketahui ya, kan nah, di sini ada contoh coding baru penginstanan ya. Jadi penginstanan bisa dengan cara pembuatan gini. Buatkan objeknya dulu, pertambahan PP, lalu PP sama dengan new pertambahan. Ya. Ini sama dengan pertambahan PP sama dengan new pertambahan kurung buka kurung tutup. Titik koma.
hasilnya sama. Nah, nanti kita akan testing hasilnya pp dot tambah 1 berapa sama tambah 1 5,5 berapa. Nanti silakan dicoba ya. Ini bisa ini tugas Anda mencoba trial ini. Sampel in Java ini enggak lah, ini enggak usah. Overloading 2 ya. Nah, overloading 2 ini silakan dicoba ya. Biar makin paham. Overloading S3 sama dengan new overloading. Ini teknik satu file. File kelas sendiri. Ya, dia gabung dalam satu ini. Nama kelas overloading. Cuma nanti, nah ini yang menjadi pertanyaan gini. Nanti Anda silakan coba yang overloading 2 ini juga testing. Nah, tugas Anda untuk analisa misal ya, public void segitiga itu ditaruh di bawahnya sini. Di bloknya bawahnya public static void min. Sebelum kurawal penutup akhirnya ini, ya. Di sela-selanya ini dikasih void method void public void segitiga. Hasilnya bagaimana? Ya nanti ini sertanya kita udah bahas ya untuk masalah konstruktoran ini. Ini banyak konstruktor, ternyata kita juga udah bahas tuh, kita 2 konstruktor, ini 3 konstruktor, sebenarnya prinsipnya sama. Silakan nanti di trial. Nah, ini ada kelas anjing. Ini menggonggong, say hello. Nah, ini tadi saya juga udah bahaskan ya untuk masalah penggunaan this. Ya, operator this berarti mengacu pada objek yang sedang digunakan. Ini juga silakan dicoba. Program utamanya ini tes anjing. Oke, super ini akan saya bahas besok bersamaan saya coba bahas tentang inheritance, pewarisan, karena ada hubungannya sama sifat inheritance ya. Minggu depan kita coba untuk bahas tentang salah satu sifat dari objek oriented yaitu inheritance alias pewarisan, dan itu menggunakan juga kata super. Untuk ini ada yang mungkin ditanyakan, saya kira kuliah saya sampai di sini untuk pemrograman orientasi objek. Ya, besok kita ketemu. Oh ya, besok itu sepertinya rutin saya meeting di kampus untuk reakreditasi. Jadi saya ganti hari Kamis jam 2 atau jam 1 ya, setengah 2 atau jam 2 ya. Jadi besok itu nggak ada kuliah karena saya ganti hari Kamis, saya kemungkinan meeting lagi di kampus. Kayaknya rutin itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kamis ada 3, Pak. Ada 3 kuliah. Iya, Pak. Gitu. Kalau Jumat pagi, ojo sih, saya Jumat pagi ku ngajar. Enggak, Ya. saya Kamis juga Ya. anu ya. Sabtu. Ya, Sabtu Sabtu. pagi. Ya, Sabtu pagi. Nanti saya coba di LMS pertemuan kelima. Oke, ada yang ditanyakan ini? Saya stop.